Secara etimologi, harta berasal dari kata-kata harta, mal, didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki. Sedangkan pengertian al-mal, harta, secara terminologi menurut ulama Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dimiliki manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpulkan, dan dapat dimanfaatkan. Harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Kepemilikan adalah hukum syara yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan utility tertentu yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi dari barang tersebut. Macam-macam kepemilikan. Yang pertama yaitu kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi adalah hukum syara yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan utility tertentu yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain. Yang kedua yaitu kepemilikan umum, adalah izin syar'i kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang termasuk dalam benda-benda yang telah dinyatakan oleh syar'i bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas di mana mereka masing-masing saling membutuhkan. Yang ketiga yaitu kepemilikan negara. Milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khalifah di mana dia bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum muslimin sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Nah, kepemilikan negara ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama al-mil at-tamim, milik sempurna, yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Yang kedua yaitu al-milik an-naqis, milik yang tidak sempurna, yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu tetapi manfaatnya dikuasai orang lain. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuyun Indriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Indrani, NIM saya 97. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sebab kepemilikan harta dan cara pembagian harta dalam Islam. Sebab-sebab kepemilikan harta dalam Islam meliputi: yang pertama ada bekerja. Bekerja dalam syarak telah menentukan beberapa jenis kerja yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan, yaitu menghidupkan tanah yang telah mati. Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh satu orang pun. Yang kedua ada waris. Waris adalah sarana untuk memberikan atau membagikan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang semasa hidupnya agar tidak mengumpul. Maka setelah kematian orang tersebut, harta itu harus dibagikan atau didermakan kepada orang lain. Tetapi pembagian kekayaan tersebut bukanlah merupakan ilat bagi waris itu, melainkan sebuah sarana tersebut hanya merupakan penjelasan tentang fakta waris itu sendiri. Yang ketiga ada kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Setiap orang itu berhak untuk hidup dan ia juga wajib untuk mendapatkan kehidupan sebagaimana haknya, bukan sebagai hadiah maupun belas kasihan. Nah, yang keempat ada pemberian harta negara kepada rakyat. Pemberian ini juga termasuk ke dalam kategori pemilik harta yang diberikan kepada orang-orang atau rakyat yang tidak mampu dalam memenuhi hajat kehidupan, dan hal ini diambil dari bait al-mal sebagai zakat. Yang kelima ada harta yang diperoleh tanpa kompensasi. Harta dan tenaga yang termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu sebagai mereka dari sebagian yang lain atas sejumlah harta tertentu dengan tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun. Selanjutnya ada cara pembagian harta. Dalam Islam ada beberapa teori yang menjelaskan cara pembagian harta dalam Islam. Yang pertama, mutakawim dan ghairu mutakawim. Yang kedua ada ikor dan makul.
Yang ketiga ada misli dan kilmi, dan yang terakhir ada istihlaki dan istimali. Baik, cukup sekian kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Putri Maherani, NIM 2150210098. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi tentang kedudukan harta dalam Islam. Kedudukan harta dalam Islam. Yang pertama, harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Harta merupakan amanah bagi manusia karena manusia tidak mampu mengadakan sesuatu benda dari tiada menjadi ada. Yang kedua, harta sebagai perhiasan hidup manusia. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Namun demikian, manusia harus sadar bahwa harta yang dimilikinya hanyalah merupakan perhiasan selama ia hidup di dunia. Sebagai perhiasan hidup, harta seringkali menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan diri. Yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Dalam memperoleh dan memanfaatkan harta, harus kita perhatikan apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam surah An-Anfal ayat 28 dikemukakan bahwa sesungguhnya harta dan anak-anak adalah suatu cobaan dari Allah SWT. Yang keempat, harta sebagai bekal ibadah. Dengan memiliki harta, maka kita dapat melaksanakan perintah Allah SWT dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan. Pemanfaatan kepemilikan harta yang dimiliki oleh seseorang tentu dimaksudkan untuk memanfaatkan harta tersebut, dan larangan memiliki harta tanpa dimaksudkan untuk memanfaatkan harta itu. Harta yang dibiarkan tanpa dimanfaatkan akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan produktivitas perekonomian. Bentuk-bentuk pengaturan mengenai pengelolaan harta mencakup tata cara pembelanjaan dan tata cara pengembangannya. Dalam hal ini, pengaturan pemanfaatan tersebut digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu pemanfaatan yang dihalalkan dan pemanfaatan yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama, pemanfaatan yang diperbolehkan. Pengembangan kepemilikan ini terkait dengan hukum-hukum di dalam Islam. Ada yang bersifat wajib seperti nafkah dan keperluan ibadah atau zakat, bersifat sunnah seperti hibah, hadiah, dan sedekah, dan mubah seperti untuk keperluan rekreasi dan lain-lain. Yang kedua, pemanfaatan yang dilarang. Ada anjuran di dalam Islam untuk tidak memanfaatkan harta dalam aktivitas israf dan tasbir, taraf atau berfoya-foya, taktir atau kikir, menyuap, dan untuk tindakan kezoliman. Selanjutnya ada pengembangan kepemilikan. Seseorang yang akan mengembangkan harta yang dia miliki juga diberikan ketentuan. Pengembangan harta itu bisa terjadi melalui 3 mekanisme, dengan mengembangkan tanah melalui aktivitas pertanian, dengan mempertukarkan harta melalui aktivitas perdagangan, dengan aktivitas industri, yaitu mengubah bentuk harta yang dimiliki ke bentuk lain. Disinilah syariah menjelaskan hukum tentang pertanian meliputi status dan hukum tanah, aktivitas menghidupkan tanah mati, dan hak pengelolaan tanah. Pengembangan kepemilikan dalam Islam. Pengembangan kepemilikan tidak dapat dilepaskan dari hukum-hukum yang terkait dengan masalah pertanian, perdagangan, dan industri serta jasa. Syariah Islam menjelaskan hukum-hukum seputar perdagangan seperti jual beli, persyarikatan, dan sebagainya, serta telah menjelaskan hukum seputar industri dan jasa atau ijarah al-ajir. Pengembangan kepemilikan dalam Islam pada dasarnya diberikan kebebasan untuk mengembangkannya selama tidak terkait dengan larangan. Pengembangan kepemilikan yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam. Masalah pengembangan kepemilikan terkait dengan hukum-hukum tertentu yang tidak boleh dilanggar. Islam melarang pengembangan harta dalam hal perjudian, riba, trik keji, tadlis atau penipuan, penimbunan atau pematokan harga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.